Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Tentunya masih di Cafe Matematika. Kali ini anak-anak kita akan belajar bersama-sama tentang pembahasan soal-soal yang akan kita persiapkan untuk menghadapi ASPD ya, yang sebentar lagi akan kalian hadapi. Nah, tentunya tetap semangat untuk kalian semua dan mari kita segera mulai saja. Namun sebelumnya bagi yang baru menemukan channel ini, kalian bisa klik subscribe terlebih dahulu dan juga klik loncengnya biar kalian tidak akan ketinggalan nantinya apabila saya sudah mengupload materi-materi yang baru. Baik, kita langsung menuju ke soal yang pertama. Baiklah, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Suatu tes kemampuan matematika menggunakan aturan penskoran sebagai berikut. Nah, dalam tabel aturan penskoran ini ya, kita baca bahwa untuk jawaban per soal itu benar, itu skornya 4. Kemudian jika jawabannya salah, itu skornya negatif 2. Tidak dijawab, itu negatif 1. Nah, kemudian jumlah soalnya ada 40 butir. Di sini Sandi adalah salah satu peserta tes yang menjawab 35 soal dan mendapat jumlah skor 99. Banyak soal dijawab salah oleh Sandi adalah, jadi ini yang perlu kita tekankan, ini menjawab 35, skornya 99, dan yang ditanyakan adalah yang salah, yang dijawab salah. Baik, tentunya karena ada 40 butir, dia menjawab 35, maka yang tidak dijawab ya, tidak dijawab itu ada 5 soal. Kemudian yang dijawab salah, itu yang ditanyakan, saya misalkan atau kita misalkan itu A. Sedangkan dijawab benar itu tentunya karena ada 35 yang dijawab, di sini yang salah A, berarti tinggal 35 dikurangi A. Nah, karena masing-masing skor jika tidak dijawab itu negatif 1, maka di sini kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi kita kalikan dengan negatif 1. Yang salah itu dikalikan dengan negatif 2. Dan yang benar itu kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya di sini 5 kali negatif 1 negatif 5. Ini negatif 2A. Yang sini ya 35 kali 4 itu 140. Negatif A kali 4 yaitu negatif 4A. Kalau ketiganya ini kita jumlahkan, akan diperoleh jumlah skornya. Jumlah skor yaitu berapa? Di sini negatif 5 ditambah negatif 2A ditambah 140 kurangi 4A. Ini harus sama dengan 99.
Baik. Nah, akan kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini. Kalau kita buka kurungnya menjadi negatif 5 kurangi 2A ditambah 140 kurangi 4A itu sama dengan 99. Ya, 9. Maka negatif 5 ditambah 140 itu 135. Negatif 2A kurangi 4A berarti kurangi 6A. Ini harus sama dengan 99. Jadi negatif 6A itu 6A ya. 6A sama dengan 99 dikurangi 135. Di negatif 6A sama dengan negatif 36. Jadi A-nya sama dengan negatif 36 dibagi negatif 6 sama dengan 6. Ya. Jadi yang dijawab salah, jadi yang dijawab salah oleh Sandi itu 6 soal. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 2. Nah, hasil dari 40% ya ditambah 2,5 dikali 0,4 dibagi 1/5. Nah, ini pecahannya jenisnya berbeda-beda. Maka untuk menghitung atau mengoperasikan perlu kita ubah ke dalam jenis yang sama ya. Nah, sehingga saya tulis ulang 40% ditambah 2,5 dikali 0,4 ya, dibagi 1/5. Ini 40% itu berarti 40/100. 2,5 itu 5/2. 0,4 itu 4/10 dibagi 1/5. Baik, kemudian ini kita bagi dengan 20. Bagi 20 itu 2, bagi 20 itu 5. Berarti ini 2/5. Ditambah ini 5/2 dikali, ini kalau disederhanakan bagi 2 bagi 2 5, berarti 2/5. Kemudian dikali ini tentunya kan dibagi itu kan sama saja dengan dikalikan kebalikannya. Berarti ini bisa saya tulis kali ini 5/1 ya, jadi sama dengan 2/5 ditambah ini 5 bagi 5 habis ya, 2 bagi 2 habis, ini tinggal 5/1 berarti ditambah 5 atau sama dengan 5 2/5. Sedangkan 2/5 itu sendiri itu kalau kalikan 2 itu 4, kalau kalikan 2 itu 10. Nah, 4/10 itu adalah 0,4. Maka ini sama saja dengan 5,4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Baik. Perhatikan gambar denah ya. Skalanya 200, 1/200. Kemudian ini ada denah rumah. Pernyataannya ya, nilai Z adalah 1,5. Coba ini nilai Z.
nilai Y itu ini ya. Karena di sini ini 3, ini 2, ini sampai sini itu 5, maka tentunya ini juga 5. Jadi Y ya, Y itu tentunya sama dengan 5 dikurangi 3 kurangi 1, jadi sama dengan 1 cm. Di sini 1,5 berarti salah. Nomor 2, luas gudang sebenarnya. Gudang ini ya, ini gudang ini panjangnya 1, ini Y-nya juga 1. Berarti ukuran gudang ya, ukuran gudang ini nomor 2 ini jelas benar ya. Karena apa? Karena ini A dan B ini kan ada angka 1, ini pasti salah. A dan B salah. Kemudian yang C dan D kan ada angka 2, berarti kan 2-nya itu benar. Tapi kita akan cek ya, karena ini latihan ya, kita cek ukuran gudang sebenarnya ya, sebenarnya itu tentunya kan 1 kali 200, jadi kali 1 kali 200. Nah, ini akan menjadi luas juga, atau sama dengan 2 meter kali 2 meter. Jadi luasnya tentunya sama dengan 4 meter persegi. Di sini 4 meter persegi, betul ya. Tuh. Dan yang ketiga, keliling ruang tidur utama. Ruang tidur utama itu ini di sini 2, kemudian ini sampai sini juga 2 ya, jadi nomor 3, keliling ruang tidur utama itu berarti 2, ini karena pada gambar ya, 2 kali 2 plus 2 ya, panjangnya 2, lebarnya 2, jadi 4 kali 2 8 cm. Di sini 16, berarti ini salah. Nah, jadi yang betul tentunya 2 dan 4. Tapi karena ini latihan, maka ini kita akan cari selisih luas ruang tidur utama dengan gudang sebenarnya. Nah, gudang luasnya tadi sudah diketahui 4 meter persegi. Nah, sekarang kita akan cari luas ruang tidur utama. Luas ruang tidur utama. Karena ini panjangnya 2 cm, lebarnya juga 2 cm. Kalau kita cari yang sebenarnya berarti 2 kali 200 ya, dikali 2 kali 200, atau sama dengan 400 kali 400, itu sama dengan ini senti ya, jadi 4 dikali ini 4 meter kali 4 meter, jadi sama dengan 16 meter persegi. Karena ini senti, ini ya senti, ini juga sentimeter ya, jadikan meter 4 ya. Itu di luasnya 16. Jadi selisih luas ruang tidur utama dengan gudang itu sama dengan ya, yang besar itu ruang tidur berarti 16 dikurangi luas gudangnya tadi 4 ya, 4 sama dengan 12 meter persegi. Jadi betul ya. Maka jawabannya adalah 2 dan 4 D. Seperti itu. Saya kira masih cukup mudah. Kita akan lanjut lagi soal berikutnya, nomor 4. Seorang pemborong memperkirakan
memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam waktu 60 hari oleh 24 pekerja. Jadi waktunya itu kalau 60 hari, maka pekerjanya itu dibutuhkan 24 orang. Jika pembangunan gedung tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 45 hari, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, berarti ini X ya. Maka ini semakin cepat waktunya, maka pekerjanya harus lebih banyak. Nah, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Ini kita bandingkan X per 24 sama dengan ini ke bawah 60 per 45. Ini kalau kita bagi 15 itu 4, bagi 15 3, berarti X per 24 sama dengan 4 per 3. Jadi X nya itu sama dengan 4 per 3 dikali 24 ya. Dibagi 3 ini 8, berarti 4 kali 8 32 ya, X nya 32. Jadi pekerja yang harus ditambahkan ya, itu 32 dikurangi 24 sama dengan 8 orang ya, 8 orang. Jadi jawabannya adalah B. Baik, untuk berikutnya, soal berikutnya. Oke, di sini X-nya diketahui negatif 3, kemudian Y-nya diketahui 2, Z-nya 3. Maka nilai dari ini adalah, nah tentunya ini kita akan sederhanakan dulu ya. Di sini diketahui X Y kuadrat Z pangkat 3, kemudian kali X Y Z pangkat 3 pangkatkan 2 per X pangkat 2 Y pangkat 3 Z pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah ini akan menjadi ya, kalau kurungnya kita hilangkan ya, kita punya bahwa kalau dipangkat lagi sama saja dengan dikalikan. Jadi misalkan mana ya, sini aja ya, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, berarti di sini X pangkat 3 ya, X pangkat 3 ini Y pangkat 2 pangkatkan 3, berarti Y pangkat 6, Z pangkat 3 dikali dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 Z nya pangkat ya, 3 kali 2 6 per ini pangkatkan X pangkat 2 berarti X pangkat 4, ini Y pangkat 6 Z pangkat ya 4 kali 2 8. Oke, ini kalau kemudian A pangkat M dikali A pangkat N kan sama dengan A pangkat M tambah N ya. X pangkat 3 kali X pangkat 2 berarti tambahkan menjadi X pangkat 5. Kemudian Y pangkat 6 Y pangkat 2 berarti Y pangkat 8. Ini Z pangkat 3 Z pangkat 6 berarti Z pangkat 9 dibagi X pangkat 4 Y pangkat 6 Z pangkat 8. Kita ingat kalau A pangkat M dibagi
A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. X pangkat 5 bagi X pangkat 4 itu X pangkat 1. Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 6 berarti Y pangkat 2. Z pangkat 9 bagi Z pangkat 8 berarti Z pangkat 1. Nah, kalau sudah sampai di sini kita masukkan sekarang X-nya itu min 3 dikali Y-nya 2 kuadrat, Z-nya 3, berarti ini sama aja dengan min 3 dikali 4 dikali 3 negatif 36 ya. Jadi ini hasilnya negatif 36. Jawabannya adalah D. Oke, baik, seperti itu anak-anak. Biar tidak terlalu panjang waktunya, maka ini saya potong sampai soal nomor 5, nanti akan saya lanjutkan lagi ya, ke soal nomor 6 dan selanjutnya di partai yang kedua. Tentunya tetap semangat untuk kalian semua dan tentunya kita berharap ya, kita semua akan sukses ya. Oke, sampai jumpa lagi di partai kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.